Guys. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 dari IMK kelas A. Di sini kami akan menjelaskan proyek UI UX kami yaitu aplikasi bernama Jelajah ID. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi untuk memberikan rekomendasi kepada traveler yaitu mengenai objek wisata maupun tempat-tempat seperti kafe yang sedang ramai dibicarakan. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Fernanda Galisa Putra dengan NIM yang tertera, kemudian ada saya sendiri Tifa Ziada Takia dengan NIM yang tertera, kemudian ada Zafira Amanda dengan NIM yang tertera. Nah, di sini, problemnya yaitu yang pertama terbatasnya akses informasi mengenai objek wisata di suatu daerah mengakibatkan wisatawan menjadi kesusahan dalam mencari informasi lengkap terkait dengan daerah yang ingin mereka kunjungi. Kemudian peta pariwisata yang tidak merata serta rambu petunjuk yang tidak jelas juga menyebabkan wisatawan kesusahan dalam mengakses objek wisata yang ingin ia datangi. Selanjutnya yaitu, seringkali banyak wisatawan yang malah tersesat ketika menggunakan aplikasi Google Maps ketika traveling. Next. Nah, untuk solvingnya sendiri muncul ide kami agar dapat membantu orang-orang yang sedang melakukan traveling dengan mudah. Maka dari itu kami memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yaitu suatu aplikasi layanan penyedia buku panduan perjalanan mulai dari rekomendasi tempat wisata seperti tempat rekreasi, kafe, rental mobil, dan jasa tour guide. Nah, buku panduan perjalanan ini adalah buku informasi tentang suatu tempat yang dirancang untuk digunakan pengunjung atau wisatawan. Biasanya akan mencakup informasi tentang pemandangan, akomodasi, restoran, transportasi, dan aktivitas. Selanjutnya, Selanjutnya ada tools yang kita gunakan di sini ada Miro. Miro adalah tool virtual whiteboard yang memudahkan penggunanya untuk berkolaborasi dalam suatu proyek bersama. Dengan begitu, tool online whiteboard ini memungkinkan proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Tool ini bersifat cloud-based dan cocok digunakan oleh bisnis baik kecil maupun besar. Lalu yang kedua ada Figma. Figma merupakan salah satu tools atau aplikasi yang dapat membantu untuk kami membuat UI UX aplikasi Jelajah ID. Aplikasi Figma merupakan aplikasi berbasis online sehingga akan menyimpan secara otomatis pekerjaan yang sedang dilakukan. Figma juga mempunyai kelebihan yaitu dapat bekerja sama dan berkolaborasi secara real time. Fitur ini sangat berguna ketika kita bekerja dalam satu tim untuk menyelesaikan proyek desain yang sama. Nah, selanjutnya yaitu langkah untuk membuat desain. Yang pertama ada empathize, saat ini traveling sangat dibutuhkan untuk kalangan anak muda hingga kalangan tua. Maka itu, eee eee, untuk menghilangkan stres atau hanya untuk sekedar hiburan semata. Yang kedua, define berbagai kesulitan yang dialami traveler, yaitu ketidaktahuan mengenai objek wisata, kurangnya informasi detail tempat wisata, kesulitan dalam mengakses tempat, dan mencari kendaraan selama traveling. Kemudian, ada ide pembuatan aplikasi Jelajah ID ini merupakan, eee, aplikasi yang berguna untuk membantu para traveler yang kebingungan saat traveling. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu pembuatan desain aplikasi, dimulai dari pembuatan desain user experience, kemudian dilanjutkan dengan user interface-nya. Selanjutnya yaitu iteration dan prototyping, dengan membuat desain aplikasi melalui wireframe, kemudian user interface. Next. nah untuk segmen atau target pasar dalam proyek UI UX ini adalah orang dengan usia rentang 17 sampai 50, kedua orang yang akan melakukan traveling, ketiga orang yang sedang mencari referensi tempat wisata atau kafe. Next. Selanjutnya ini untuk gambaran customer journey map. Di mana di sini ada action pengguna ingin mencari referensi tempat wisata di Kota Bandung. Lalu ada pengguna mencari dan membuka aplikasi Jelajah ID, lalu pengguna memilih tempat wisata yang sesuai dengan keinginan, lalu mempersiapkan segala kebutuhan traveling, yang terakhir pergi ke tempat sesuai pilihan. Itu yaitu happy end. Next.
Selanjutnya untuk user persona, yaitu kami menampilkan user persona yaitu Kamal, seorang mahasiswa usia 20 tahun, yang memiliki personality ramah, suka menolong, suka bersosialisasi, dan kreatif. Kemudian memiliki interest teknologi, otomotif, dan traveling. Skills yang dimilikinya yaitu mudah mempelajari hal baru dan memahami tentang teknologi. Kemudian touch savviness-nya terbiasa melakukan sesuatu secara digital dan terbiasa menggunakan teknologi. Next. Nah, untuk skenario kita mengambil 5. Nah, masing-masing skenario terdapat berbeda-beda tetapi masih di dalam konteks yang sama, seperti mencari rekomendasi objek wisata, tempat kafe, atau lain-lainnya. Next. Selanjutnya untuk task flow-nya sendiri itu di mana yang pertama ada membuka aplikasi Jelajah ID dilanjutkan oleh simbol decision yang di mana ada yes dan no. Lalu sync and sync up, masuk ke homepage, pilih rekomendasi, cari tempat, dipilih rekomendasi itu ada objek wisata dan kafe. Dilanjut objek wisata, pilih objek wisata rekomendasi, lalu kafe, pilih kafe rekomendasi. Dari cari tempat kita bisa lihat detail tempat lalu ulasannya. Nah, selanjutnya wireflow dari aplikasi Jelajah ID. Yang pertama ada halaman sign in, terdapat kolom untuk mengisi email dan password, kemudian ada tombol sign in yang akan langsung masuk ke homepage, atau bisa create account yang akan menampilkan page sign up dengan mengisi data diri. Kemudian untuk homepage kami menampilkan kotak-kotak rekomendasi dan ada icon-icon seperti homepage, search, dan save, kemudian profile. Untuk search, kami menampilkan kolom search di mana pengguna bisa mencari secara langsung tempat yang ingin ia kunjungi. Kemudian ada halaman save, berisi list atau list dari tempat-tempat yang sudah pengguna lihat dan pengguna simpan. Kemudian untuk profile terdiri atas nama profile, nomor HP, dan account settingnya. Next. Selanjutnya untuk halaman pencarian di kota yang kita klik pada homepage tadi, misalnya kita klik Bandung, akan menampilkan tempat wisata yang sedang populer, kemudian ada kolom search, kemudian kita bisa memilih ingin mencari objek wisata atau kafe rekomendasi. Ketika kita mengklik objek wisata, akan ditampilkan ke page baru, ditampilkan beberapa objek wisata rekomendasi. Atau pengguna juga bisa mencari objek wisata tersebut dengan mengklik kolom search-nya. Kemudian ketika kita mengklik salah satu objek wisata, akan dibuka page baru yang berisi detail mengenai objek wisata tersebut. Di sini ada foto mengenai objek wisata tersebut, detailnya. Kemudian kita menyiapkan travel package untuk memberitahu pengguna mengenai kisaran harga yang harus ia siapkan. Kemudian untuk halaman kafe itu sama seperti objek wisata tadi, kita menampilkan rekomendasi kafe. Kemudian ketika mengklik salah satu kafe akan membuka page baru dan menampilkan detail kafe tersebut. Di sini ada foto dari kafe tersebut, ada rating, ada tombol save, kemudian ada detail kafe, dan ada scan untuk melihat menu. Selanjutnya yang terakhir ada kolom ulasan di mana pengguna bisa melihat ulasan atau menulis ulasan. Next. Nah, untuk sitemap terdapat login atau daftar, homes. Nah, di homes kita ada lihat profile, lihat tempat, cari tempat tujuan, lihat rekomendasi. Nah, di lihat rekomendasi ada objek wisata. Nah, di objek wisata secara details ada deskripsi, travel package. Nah, terus di cafe
kita ada lihat rekomendasi kafe secara details, dari lokasi, rating, dan ulasan. Next. Selanjutnya itu ada high fidelity, di mana high fidelity ini hampir sama dengan wireflow tadi, di mana wireflow tadi itu termasuk low fidelity adalah desain yang masih bisa dikatakan simple dan praktis. Sedangkan jika high fidelity itu merupakan desain yang sudah diperhalus dan lebih kompleks dibandingkan biasanya. Desain tersebut biasanya dibuat dengan varian 2 dimensi dan 3 dimensi, lalu akan diberi berbagai efek visual keren dan menarik. Di sini, gambaran high fidelity-nya sebagai berikut, boleh di-next. Untuk penjelasannya itu masih sama dengan wireflow yang sudah dijelaskan tadi. Next lagi. Next. Nah, untuk strength, kekuatan aplikasi ini memiliki fitur yang sangat mudah dipahami oleh user. Nah, kedua, aplikasi Jelajah ID ini dapat memberikan informasi mengenai tempat wisata dan kafe secara jelas mulai dari deskripsi hingga budget. Nah, untuk weakness, kelemahan, aplikasi ini hanya memberikan informasi mengenai destinasi wisata yang ada di Indonesia. Nah, kedua, aplikasi ini tidak dapat digunakan secara offline. Nah, yang ketiga, Jelajah ID belum memanfaatkan website. Next. Nah, untuk opportunities atau peluang dari aplikasi ini yaitu yang pertama dapat merambah ke sektor bisnis lainnya, kemudian promosi aktif melalui fasilitas internet dapat meningkatkan jumlah pengguna. Lalu untuk threats-nya sendiri atau ancaman itu adanya segenap masyarakat yang belum adiktif terhadap perubahan, lalu pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.